Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan bulanan Maret 2022 ya. Nggak terasa udah pembacaan Maret ya. Dan ini untuk zodiak Aquarius. Oke, Aquarius, pembacaan bisa resonate dan bisa enggak, energinya bisa terbalik ya. Bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau tidak sesuai, tidak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan ya. Berarti memang bukan untuk kamu. Kalau kamu pengen tahu zodiak bulan kamu, zodiak matahari kamu atau rising kamu, Jupiter bahkan Saturnus, Venusnya kamu, Jupiter ya, kamu bisa klik link di bawah sini untuk counseling sama aku ataupun personal reading ya secara astrologi Vedic ya. Aku combine energi spiritual, psikologi ya dan astrologi ya. Karena aku juga seorang counselor, bukan hanya seorang tarot reader. Oke. So energinya bisa ngarah kemana aja juga ya, entah percintaan, keuangan ataupun karir. Jadi kalau tidak sesuai ya sudah, jangan dipaksakan ya, seperti aku bilang tadi. Oke. Energinya bisa terbalik ya, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Oke, kita lihat oracle-nya untuk Aquarius Maret. Oke, saat aku baca ini Sun udah masuk Aquarius ya di tanggal 13 atau 14 Februari ini ya. Oke. Dan selamat ulang tahun bagi kalian ya, Aquarius ataupun Pisces ya, bentar lagi di astrologi western. Semoga yang terbaik lah untuk kalian ya. Kita lihat oracle-nya untuk Aquarius. Ada iceberg atau submerge, ada childhood atau innocence, rambutku sampai kaku banget ya. Oke. Lalu ada Gaia atau nurturing, dan ada ceremony, invocation. Dan di the bottom of the deck-nya ada lotus flower atau unfoldment. Wow, bunga lotus, aku suka banget sama bunga lotus ya, apalagi memang lotus ada di birth chart-nya aku, so membuat aku makin menyukainya. Jadi energi kamu Aquarius sebenarnya di sini adalah kepahitan atau kekecewaan kamu ya di dalam hidup ini sebenarnya mengantarkan kamu untuk ke jalan yang benar ya. Kamu tahu bunga lotus itu atau bunga teratai ya, itu hidup di air yang kotor, namun dia bisa untuk mekar dengan indahnya, cantiknya ya. Jadi bunga lotus, bunga teratai itu belajar untuk bisa hidup dimanapun dia berada, tanpa dia mencoba untuk mengubah apapun yang terjadi dalam hidup dia ataupun mengontrol. Dia menerima keadaan dia yang hidup di dalam kondisi yang seperti itu sih. Jadi Aquarius, energi kamu mulai untuk belajar mengerti ya, di mana tempat kamu sekarang berada, di mana tempat kamu tinggal. Kalau memang ada hal yang gak bisa kamu kontrol, bahkan sebenarnya semua hal di dalam diri kamu gak bisa kamu kontrol, kamu pahami itu semua ya, dan kamu belajar untuk mendedikasikan diri kamu ke energi yang jauh lebih baik. Apalagi memang saat ini Jupiter udah masuk di Pisces dia, dan Saturn masih di Capricorn, namun nanti April bakal masuk ke Aquarius, jadi bakal bisa berdampak ya ke Aquarius sendiri ya. Dimana Aquarius sebenarnya dari tahun kemarin dihantarkan atau diminta oleh semesta, oleh Tuhan untuk mencari
orang yang bisa mampu menopang diri dia, yaitu bisa guru secara spiritual atau teman curhat yang benar-benar bisa sangat mumpuni, atau siapapun yang kamu rasa dia bisa membantu kamu ya. Jadi memang energi untuk Aquarius sendiri pasti bakal mencari seseorang ya, untuk didengarkan ceritanya, nasihatnya ya, untuk melihat kehidupan dengan lebih sederhana ya, lebih bijak. Oke, kita lihat love oracle-nya untuk Aquarius. Dengan adanya Saturn di sepanjang tahun ini ya, di energi kamu ya, ini bakal ngasih lihat kamu kenyataan, bisa sangat membuat kamu melihat dengan kacamata spiritual yang bagus banget di sini ya Aquarius ya. Namun juga bakal memperlihatkan keegoisan kita di versi yang baik dan versi yang buruk. Ada breath atau penapasan, a leg up, ada to the sea, never ending story, wow, dan ada thinker, dan di the bottom of the deck ada between worlds. Aquarius ya, gak perlu untuk terlalu banyak berpikir sebenarnya yang kecewa atau capek nanti diri kamu sendiri. Dropkan semua penilaian kamu, maksudnya adalah untuk jatuhkan semua penilaian kamu tentang kehidupan. Oh ini baik, ini buruk, oh perkataan ini harus aku ambil, yang ini aku tinggalin aja. No, stop ya untuk menilai segala sesuatu. Kenapa? Karena kamu hidup seperti itu, kamu gak akan bisa. Kenapa? Karena selamanya negatif, gak akan ada perbandingannya jika gak ada positif. Dan jika kamu selamanya positif, gak akan ada energi negatif dalamnya, kamu gak akan tahu perbandingannya karena gak ada energi negatif. Si cerita ini, kesakitan ini, kekecewaan ini akan terus berlanjut ya, jika kamu gak memilih dimana kamu ingin tetap di energi ini ataupun tidak ya. Dimana memang aku ngelihat kamu masih stuck, cukup kuat bertahan mengharapkan seseorang yang kamu rasa dia terbaik untuk kamu. He is for you, she is for you ya. Itu yang aku lihat. Kita lihat love tarotnya ya untuk Aquarius. Ada King of Fire, Temptation. Beberapa zodiak sebelum ini aku bacain keluar kata temptation juga ya. Temptation itulah memang suatu ilusi yang menjebak kita semua ya. Aku pun pernah terjebak di sini. Two of Earth atau Two of Pentacles, dan ada Call atau Judgment. Itu tadi tentang penghakiman atau penilaian lagi. Wow. Hasil dari pembelajaran ini sangat bagus untuk kamu, apalagi kalau memang udah Saturn tahun depan ya, Saturn benar-benar masuk ke Pisces, Aquarius. Di situ kamu bakal ngelihat value ya, nilai dari ini semua. Mungkin sekarang belum, karena memang masih bermain energinya di Capricorn ya, Seven of Fire, Emperor ya. Cinta dan kasih sayang yang ada bisa hadir dalam hidup kamu, cuman lebih praktis,
lebih praktikal gitu. Jadi bukan lagi tentang hanya logika, tentang hanya romantisme, namun tentang apa yang real. Jadi kamu bisa mendapatkan seseorang ataupun kamu kenal dengan seseorang, ya, ataupun baru tahu, atau kamu kembali dengan orang masa lalu juga bisa, namun orangnya berubah, orangnya lebih praktikal, lebih praktis. Ya, dia hadir dalam hidup kamu untuk mengajarkan tentang real kehidupan itu seperti apa, cinta dan kasih sayang itu seperti apa, ya, tidak seperti yang dulu kamu rasakan, yaitu temptation kamu sebelumnya, yaitu suatu seperti template atau bingkai atau frame, ya, bentuk tentang cinta yang kamu rasa itu adalah hal yang benar, ya sih. Jadi cinta dan kasih sayang yang hadir di sini bagus untuk melihat kamu kehidupan yang apa adanya gitu loh, bukan kehidupan misalnya serba dingin, gak ada romantis, no, hanya aja memperlihatkan yang sebenarnya itu loh, ya. Two of Air, Three of Earth, the Three of Pentacles, Two of Fire, dan ada the Chariot energy Cancer bermain di sini. Oke. Energi Cancer ini memperlihatkan kamu real, perasaan yang terdalam itu seperti apa, komitmen yang seperti apa, dimana orang yang mungkin terlihat nggak begitu sayang, nggak begitu cinta, namun orang yang ingin menjaga kamu, melindungi kamu, justru sebenarnya orang yang sangat mencintai kamu. Mungkin mulut dia nggak berkata seperti itu, ya, dia nggak terlalu bisa mengekspresikan rasanya, namun bukan berarti dia nggak sayang sama kamu, nggak cinta sama kamu. Bahkan bisa dibilang dunia dia adalah kamu, segalanya tentang diri dia adalah kamu sih. Jadi cinta itu, energi itu yang bermain di sini, ya. Cuman memang untuk kamu benar-benar memahami itu semua, kamu harus dropkan penilaian kamu, tinggalkan penilaian kamu tentang kehidupan, apalagi cinta harus seperti ini, kasih sayang harus seperti ini, pemikiran harus seperti ini, ya. Itu nggak akan serve kamu, itu nggak akan membuat kamu jauh lebih baik, hanya menumpuk, menambahkan ego kita sebagai manusia yang memang sudah pasti kita memiliki ego, ya, entah baik ataupun buruk, namun menambah egoisme versi yang buruk dalam diri kita. Ada Eight of Earth atau Eight of Pentacles, Five of Earth, lalu Three of Water, King of Air, the Strength, energi Leo juga keluar, Star. Oke, apalagi Leo memang 7 house from the Aquarius, ya. Dari misalnya kalau kamu adalah seorang Aquarius ascendant, sih. Jadi cinta dan kasih sayang yang hadir dalam hidup kamu gak serta-merta hanya untuk melengkapi kamu, namun juga untuk memperlihatkan kamu apa yang terjadi di kehidupan ini gitu. Dan dia yang hadir gak akan pernah benar-benar bisa melengkapi kamu kalau kamu belum melengkapi diri kamu sendiri, ya. Kamu harus melihat kamu pun perlu untuk menjalankan tugas kamu sebagai manusia, yaitu sebaik-baiknya diri, ya, untuk tidak memberikan banyak hal yang membuat jiwa kamu tertekan. Maksudnya adalah untuk nggak memikirkan hal yang sebenarnya tidak perlu, sih. Thinker, ya. Seseorang yang banyak berpikir dengan orang yang banyak belajar atau overthinking itu berbeda loh. Orang yang belajar ya belajar, mungkin dia nggak overthinking, namun ada orang yang overthinking namun tidak ada yang dia dapatkan, tidak belajar sama sekali, hanya kepikiran yang berlebihan, si Five of Water atau Five of Cups. So jika hal tersebut meninggalkan kamu, menjauhi kamu, cinta itu nggak hadir dalam diri kamu, artinya ya memang saat ini memang bukan untuk kamu, bukan saat yang tepat. Ingat ya, lotus flower, bunga teratai tadi ada di dalam energinya kamu, ya.
Aquarius. So kamu bakal mekar nanti suatu saat lagi, tinggal kamu percaya ataupun tidak ya. Kalau kamu percaya akan baik untuk diri kamu, perasaan kamu akan lebih lega. Kalau tidak, artinya kamu ada penolakan. Dengan begitu jalan kamu bisa sedikit lebih berat. Okay, so that's it ya. Kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Aquarius ya. Ada awakening, energetic upgrades, a new way of being, interrogation. See, obat dari semua hal, terutama untuk pembacaan kali ini memang spiritualisme, awakening, terbangun. Just that's it ya. Council of the light, divine orchestration, helper in the subtle realm, don't dim to fit in. How are you dimming your light in order to fit in? See, kamu gak perlu untuk meredupkan cahaya kamu agar kamu bisa masuk ke sebuah energi agar kamu sama seperti orang lain. Just be yourself. Sisterhood of the Rose, beauty and devotion, priestess, mystic, teacher. Kamu tetap berharga gimana pun, apapun yang terjadi dalam hidup kamu. Transformation. See, things are changing at the cerebral level. Deep healing. So apapun yang terjadi ini sebenarnya bantu untuk kamu deep healing ya. Ingat, kalau sesuatu hal masih membuat ego kamu sakit, apapun yang terjadi yang menyakiti, itu egoisme kita sendiri ya. Orang bilang apa, kita tersinggung ya. So itu berarti ada keegoisan dalam diri kita, mau baik ataupun buruk. Jadi manusiawi kok kalau kita tertrigger, namun bukan berarti dengan begitu kita langsung naik, ibaratnya emosi kita langsung kita mencerca komen dengan tanpa ada berpikir gitu. Kalau kita ingin, misalnya kita ada sedikit ngerasa ada yang perlu diberitahu, ada yang perlu dijelaskan, that's okay. Kamu bisa jelaskan tanpa perlu untuk marah-marah, tanpa perlu untuk menilai, tanpa perlu untuk menghakimi. Just being yourself. Jadi diri kamu apa adanya. Ingat ya, di luar diri kita itu nggak ada yang perfect, apalagi di dalam diri kita. Jadi selama kamu menempatkan ekspektasi di luar diri kamu, disitulah sumber kesakitannya kita. So pesan semesta adalah selalu siap untuk healing. Ya, gimana pun jalannya, caranya, apalagi untuk tahun ini aku harus bilang Aquarius ya. Tes kamu udah hadir. Oke, berarti aku lihat kamu pasti bisa untuk melewatinya dan pasti lulus. Oke. So that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu Aquarius. Thank you so much for watching ya. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya. Bye bye.